Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati peserta Konferensi Nasional PRBBK yang ke-14 dan para pekerja kemanusiaan dari seluruh Indonesia yang hadir pada acara ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul, bersilaturahmi dalam acara 2 tahunan ini. Sehingga inilah sebenarnya kolaborasi pentahelik yang selama ini kita inginkan. Bapak Ibu sekalian, saya mewakili Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kerja-kerja kemanusiaan yang sudah Bapak Ibu sekalian lakukan untuk bangsa ini. Tentu apa yang kita lakukan masih harus terus kita tingkatkan lagi, karena memang negara kita adalah negara yang rawan bencana. Kita terbentuk dari pertemuan 3 lempeng tektonik dunia yang kemudian hampir setiap saat terjadi gempa bumi. Ada yang kita rasakan, tapi lebih banyak yang tidak kita rasakan. Dengan syarat-syarat tertentu, gempa bumi ini bisa terjadi tsunami. Sehingga bisa dikatakan setiap hari, setiap saat negara kita darurat gempa bumi dan tsunami. Tentu ini semua butuh kesiapsiagaan yang dilakukan oleh semua pihak. Dan negara kita juga negara kepulauan yang betul-betul sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Apalagi kerusakan lingkungan yang saat ini kita rasakan itu turut berkontribusi memperparah dari bencana hidrometeorologi. Dan ini semua adalah kontribusi dari manusia. Untuk itulah kemudian saya mengajak, mari kita ber-PRB, berpengurangan risiko bencana, dan dilakukan di semua tempat di daerahnya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, bencana di Indonesia yang terjadi ini cukup masif. Rata-rata setiap tahun lebih dari 3.000 kejadian bencana. Dan yang pasti masyarakat menjadi korban. Sehingga kita perlu tingkatkan ketangguhan dan kepeduliannya. Kita berharap pemberdayaan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di daerah rawan bencana, itu terus kita lakukan dengan local wisdom. Kita menginginkan masyarakat tidak hanya diperlakukan sebagai objek saja, orang yang tidak mampu, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang harus dibantu. Mari kita berikan pengetahuan-pengetahuan supaya mereka mampu menjadi tangguh. Dan yang lebih penting lagi, setelah mereka tangguh, mereka harus punya kepedulian untuk kemudian mereka bisa membantu yang lain. Itulah kerelawanan yang selama ini kita perkuat. Bapak Ibu sekalian, Konferensi Nasional PRBBK ini menjadi salah satu solusi bagi bangsa ini. Semua ingin terlibat. Dan tahun ini saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh panitia yang sudah melakukan inovasi, dan saya mendengar dari 9 region yang rencananya dibuat ternyata berkembang menjadi 20 region. Ini tentu saja berkat kerja keras dari panitia dan keinginan dari Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan pekerja kemanusiaan untuk memberikan kontribusi terhadap literasi kebencanaan berdasarkan apa yang sudah dilakukan di daerahnya masing-masing. Saya berharap apa yang kita lakukan ini bisa menyemangati bagi teman-teman kita yang ada di daerah-daerah lain yang belum terlibat dalam PRBBK ini. Bapak Ibu sekalian, tahun 2012 Indonesia menjadi tuan rumah AMCDRR yang kelima di Yogyakarta. Tentu kita masih ingat, saat itu kita
menelurkan, meluncurkan, menghasilkan namanya Deklarasi Yogyakarta. Terkait dengan apa? Terkait dengan strengthening local capacity on disaster risk reduction. Bagaimana cara meningkatkan kapasitas lokal? Nah, ini adalah awal bagaimana sebenarnya kita mengajak semua pihak, terutama komunitas, untuk menjadi bagian dari solusi bangsa ini, bagian dari penanggulangan bencana yang ada di Indonesia. Dan tentu tahun depan kita akan pertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi deklarasi Jogja itu pada saat kita nanti akan menjadi tuan rumah GPDRR yang akan diselenggarakan di Bali di bulan Mei tahun 2022. Apa yang sudah dilakukan selama ini oleh kawan-kawan, oleh para penggiat kemanusiaan, oleh relawan, oleh semua pihak, itu bisa kita tuliskan menjadi salah satu justifikasi bahwa kita di Indonesia ini tidak berhenti, kita tidak kemudian diam saja setelah kita menghasilkan, menelurkan deklarasi Jogja. Ini akan kita pertanggungjawabkan bersama, dan tentu saja dengan pengetahuan-pengetahuan terbaru yang kita miliki. Banyak hal yang baru yang kemudian menjadi masukan, menjadi literasi bagi dunia yang berasal dari Indonesia. Kita punya suku-suku yang sangat beragam, local wisdom yang sangat beragam, kemudian bagaimana persatuan di antara kita, gotong royong, dan bagaimana kemudian kita bisa bersama-sama mewujudkan penanggulangan bencana, khususnya pengurangan risiko bencana yang ada di Indonesia. Saya berharap semoga pandemi ini segera berakhir. Dan tentu saja dengan berakhirnya pandemi ini, kita akan bisa bekerja lebih optimal lagi, lebih masif lagi untuk pengurangan risiko bencana di Indonesia. Saya juga mengingatkan Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan pejuang kemanusiaan, untuk kemudian juga menjadi duta perubahan perilaku untuk 3M. Ya, kita harus pakai masker, kita harus jaga jarak, menghindari kerumunan, dan sering-sering cuci tangan pada saat tangan kita mau menyentuh bagian tubuh kita, terutama mulut, hidung, dan mata. Kita berharap semuanya sehat, dan untuk itu saya akan membuka acara konferensi nasional pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang ke-14 pada tahun 2021 ini. Dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, konferensi nasional pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang ke-14 tahun 2021 saya nyatakan resmi dibuka. Selamat berkarya untuk Indonesia. Semoga menjadi bangsa yang tangguh terhadap bencana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.